Dan secara khusus musibah-musibah yang terjadi seperti di Bone Bolango itu Allah Subhanahu wa taala berikan, teman-teman sekalian, kata para ulama kita, tujuannya paling tidak ada 3. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu musibah kepada kita? Paling tidak ada 3 yang disebutkan oleh para ulama kita. Ya, satu dari ketiga hal tersebut kata para ulama kita adalah sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada musibah di satu negeri atau di satu daerah, maka boleh jadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan untuk apa? Peringatan untuk kita segera memperbaiki diri. Peringatan untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan-perbuatan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyudhiqahum ba'da allazi 'amilu la'allahum yarji'un." Tujuannya adalah agar Allah memberikan kepada mereka siksaan atas sebahagian apa yang mereka lakukan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata para ulama kita. Boleh jadi di negeri tersebut terjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan peringatannya berupa musibah dan ujian agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya orang-orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang durhaka misalnya, atau orang-orang yang sedang terjadi kesalahan di dalamnya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya. Terkadang datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang keduanya adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang ada. Siapa manusia yang tidak punya kesalahan dan dosa? Terkadang ada satu dosa yang kita lupa untuk beristighfar dengannya, maka Allah berikan musibah untuk menghapus dosa dan kesalahan tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis beliau, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syaukati syakuha illa kaffarahu Allahu biha min khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa satu musibah, kesedihan, gundah gulana, musibah atau cobaan dari Allah SWT, bahkan duri yang menusuk ke kakinya, kemudian dia bersabar dengan musibah tersebut, kecuali itu akan menjadi pelebur dan penghapus dosa-dosanya. Jadi boleh jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang kedua itu adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita, untuk meleburkan dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Dan siapa manusia yang tidak memiliki dosa? Kemudian yang ketiga, boleh jadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, teman-teman sekalian, kalau bukan dia peringatan, kalau bukan dia pelebur dosa, atau dia adalah sebagai sebab untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sedikit rasa takut. Wal ju', kami akan menguji kalian dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta benda. Wal anfus, kami akan menguji kalian dengan kematian orang-orang terdekat kalian. Wath thamarat, kami akan menguji kalian dengan kekurangan buah-buahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, tapi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujian tersebut. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah kepada mereka, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian,
Kalau kita lihat ayat ini, ayat ini diturunkan kepada siapa? Ayat ini bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang datang 14 abad setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali kepada para sahabat. Kepada para sahabat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, mengingatkan para sahabat bahwa Allah akan menguji mereka dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan, kematian. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Nah, kalau kita perhatikan jemaah sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada para sahabat, sementara para sahabat itu adalah generasi terbaik, orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini bahwa mereka akan mendapatkan musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita berpikir bahwa ayat ini untuk memberikan peringatan kepada mereka atas dosa mereka? Tidak. Ayat ini sebagai bentuk ujian untuk mengangkat derajat mereka, karena mereka adalah orang-orang mulia pada hakikatnya. Ayat ini untuk mengangkat derajat mereka. Maka salah satu tujuan dari musibah Allah Subhanahu wa taala datangkan adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk bersabar, ya. Perlu kita untuk bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, musibah apa saja yang menimpa kita, kita perlu untuk bersabar, teman-teman sekalian.